Selamat datang di podcast Minggu dan kali ini kita bersama Sudarto. Sutradaranya budak gila nih gue nih, Mbak. Kecilin bisa segas-segas, Mbak. Kecilin, Mbak. Allah. Kenapa sih? Kan tadi selamat datang. Lah kan tadi udah dicek. Baru tadi kan lo baru nge-pick. Maaf ya, Lo maaf jangan ya. sombong mentang-mentang baru dateng Vincent Rompis Gak lo. ada yang sombong deh, tadi kita biasa aja. Ini podcast mulai sombong ya. Tadi gue duduk sini gak boleh. Suruh ke tengah Dia diatur-atur. ngerasa diatur-atur. Padahal dia lagi di kantornya sendiri. Podcast di atas angin. Gimana rasanya diundang ke studio sendiri? Ya, bagus ya. Kagak sombong kita, Pak. Kita Bagus, mah baik, kita tahu diri. Kita malah bilang, Pak Vincent lu gak mungkin lu masa gak mau datang ke podcast Mas, gue bilang Iya. gitu. Si Vincent udah gue minta, Surya udah minta, Omes udah minta, kagak datang dia cuma seminggu doang. Gila, crazy. Kurang akrab kali kalian, Pak. Enggak, dia tuh kasihan karena kita kan gini. Iya. Kalau seorang Darto itu kan kerjaannya aja banyak. Iya, cincinnya aja emas Enggak, gitu. itu bukan bego. Oh iya bener. Illuminati. Edit. Gak mau. Kenapa? Kan lo mau langsung tayang Iya. katanya. Gak bisa diedit. Ada nih, Enggak, bukan dia yang edit. Bukan dia yang edit. Ada tim khusus kita. Iya kan, lo tuh kan seorang dengan titel pekerjaan yang sangat banyak. Iya. Ya kan? Apa sekarang sutradara, penyiar juga, Dulu. host juga. Petani kacang. Peternak zombie. Langsung. Lo awalnya apa sih Pak? Dulu Pak? Awalnya banget lo di dunia entertainment. Sebelum apa? jadi orang apa? Jadi orang apa? Kacang atau MC. MC lah. Oh MC Pak ya? MC apa? MC SMA, MC. Pensi. Iya. Enggak masa tiba-tiba SMA ngundang lu. Lu siapa? Gue terusin dulu. Anjir jorok banget orang. Habis gak ada asbak, gak ada apa gitu. Najis. Terus aja dimakan Lo sampai telan habis. apa lo telan? Gak enak itu kan Ya udah, ini. ya udah. Terus Iya, pertamanya apa sih? SMA, MC, Iya, di tapi PL. lah kenapa lu diundang itu awalnya apa? Ya karena gue waktu itu yang termasuk anak yang gak bisa diam, gak bisa diatur, terus banyak tingkah polanya. Oh, itu masih SMA. SMA. Nge-MC di acara sekolah lo sendiri, Acara Pak? sekolah sendiri. Oh, di acara sekolah sendiri. Acara Oh, sekolah. gitu. Tapi begitu MC di acara sekolah sendiri, terus anak-anak sekolah lain kan pada lihat kan, wih bagus juga nih. Terus dikontak, Kak, bukan Kak, kita dari... Pak dipanggil Pak. Pak Darto. Udah Pak Darto. Belum kali. Masih siapa dipanggil Pak? Pak Darto udah ya. Ditanggep tuh sama sekolah-sekolah lain. Terus habis itu ya nge-MC pensi sekolah lain. Terus ke ulang tahunnya siapa, Sweet 17 gitu. Lalu SMA mana nih Bang? Pangudi Luhur, PL. PL. Yoms. Iya. Yoms. Orang kaya lu ya? Enggak juga kan. Itu sekolah Katolik subsidi tahu. Yang kaya bayarnya gede, yang bisa ngajuin bayar rendah. Emang gitu? Gue termasuk yang ngajuin minta keringanan waktu itu. Tapi orang Islam boleh Pak itu Pak? Ya boleh dong, kenapa gak boleh? Kan sekolah Katolik. Disubsidi sama orang Nah kata lu Katolik. sekolah Katolik kan orang Islam gak apa-apa? Gak apa-apa. Baik juga ya, disubsidi juga ya? Binika Tunggal Ika bro. Iya, iya. Jadi, Iya sih, bener. jadi kalau yang orang kaya 40 juta. Iya. Ya. Kamu 40 ribu. 2.000. Kayak hasil bumbe, pakai hasil bumbe. Ah masa sih Pak? Enggak, gue percaya. Beneran? Enggak, maksud gue gak percaya lu Sesusah minta itu. keringanan. Iya. Enggak, ya kan waktu itu kan emang gue tuh anak terakhir dari 6 bersaudara. Jadi bokap udah gak ada, nyokap juga gak punya penghasilan. Jadi gue dihidupi oleh kakak-kakak gue. Oh gitu. Oh, pada patungan tiap bulan buat Iya. biaya Pak. Kenapa enggak? Maksudnya kenapa Jual koran ya jual. Kan bisa ya. Anak SMA kan Dado jual koran Dado. Dado siapa? Ada dulu film Dado. Sahabat apa? Sahabat pilihan. Dia udah dia tua doang tapi Iya. gak tahu. Iya, tua doang. Gak tahu. Ngomong-ngomong nih posisi gue gak enak. Ya udah terserah lo dah. Orang suruh duduk. Iya udah terserah lo udah. Lu tuh cerewet Kok di- banget nah, dah. di sini Duduk Ya, duduk udah, di udah. belahan. Udah, Ya. boleh, Duduk boleh. di belahan. Iya kayak boleh, gini. boleh, udah bebas. Enak. Bebas. Enggak berusaha nyari duit dulu Pak. Enggak tuh enggak gini kan misalnya, oh ini susah nih. Udah gue gak sekolah deh. Iya. Duduk aja lu. Tapi waktu itu sempat diwanti-wanti sama kakak gue karena lo kalau nggak masuk negeri lo nggak sekolah waktu SMA. Kampus. Hah? Oh, SMA. SMA, lo kalau lo harus masuk UI Negeri. atau segala macam. Kalau nggak masuk negeri lo nggak kuliah lo. Kita nggak ada duit nih buat bayaran lo. Wah panik kan gue, deg-degan kan gue. Jadi pas Eptanas waktu itu apa tuh Eptanas? Iya sama Iya, benar, kita Eptanas. Eptanas kan, Eptanas Iya. tuh kayak ujian akhir nasional. Iya. Ya pas UN. Eptanas gue beli kunci jawaban. Goblok ya.
Di mana itu? Lewat ya. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Lu masa kagak ya elah sok jangan sok ini sama gue Gak tau gue beli gitu di mana. Beneran, sumpah. Gak tahu Pak beli di mana. Gue goblok tapi emang gue gak beli gituan. Enggak, kita pengen beli kalau ada. Tapi gak tahu. Bro ada bro. Di mana? Iya waktu itu kan ada beredar aja sini jual. Takut dibohongin ya. Iya. Mau dibohongin. Gue tuh waktu itu patungan sama teman-teman gue. Gue dapet ini nih, jual nih, lo kontak gini. Ya udah patungan berapa gini patungan set gue ketemu sama dia di depan SMA 70. Tapi dia bukan anak 70. Dia kayak Anak SMA juga yang jual. kayaknya anak kuliah dah. Oh. Jadi pokoknya gue kayak ke transaksi narkoba. Iya, Set ketemu sama dia. Ikut gue. Oke ikut. Gue ngikutin Kecil bodas. Jalan-jalan. Asik bang. Kuncinya mana kali? Orang kita mau. Ini. Liburan komunitas. Pasan Mori anjing. Dibawa kemana itu? Ya pokoknya gue ngikutin ikut gue. Dia naik Ereking. Oh. Gue naik Vespa. Komunitas Erek. Agak bego. Ikut gue. Pokoknya lo harus nempel gue. Gue nempel. Jauh itu ada kali dari Blok M ke Blok S. Dekat itu masih blok-blok juga depannya. Ya terus akhirnya Pokoknya jauh dah. Dikasihnya di mana? Ya pokoknya di tempat itu yang akhirnya gue ngikutin dia set dikasih kunci jawaban, dikasih duitnya dah. Itu kalau gitu nomor 1 A gitu doang. Iya. Oh. Nah besoknya itu gue cocokin kan. Anjir bener. Valid ini. Lu isi 100-100-nya bener gak Pak? Apa? Disalah-salahin dah. Ya gue salah-salahin lah. Salah-salahin. Nah tapi itu pun gue salah-salahin masih dapat 90 sekian. Tolol ya gue ya. Kakak gue bilang gini. Lo beli kunci jawaban lo ya gitu. Udah kayak iya. Kan dia tahu Saya ya juga. track record gue. Kok bisa dapat segini? Nggak masalahnya gue takut karena temen gue pernah ada yang gitu beli kunci jawaban. Tapi Iya. berarti lo tahu dong. Enggak, nih temennya beli kunci jawaban. Temen gue cerita lah dia beli kunci jawaban. Ternyata jawaban siapa berani gitu. Jadi siapa berani jawabannya. Ada babak pertama, babak kok gitu sih? Kalau ditanya Helmi Yahya yang ini, itu jawabannya ini, gitu. Ada nama hostnya. Ya gak guna dong. Gak guna. Akhirnya kuliah di mana? Binus. Swasta. Kan swasta lagi. Dan mahal lagi ya, katanya Iya. miskin. Kaya nih Itu dia kaya nih. Pak. Ya karena waktu itu jadi akhirnya kakak gue yang lumayan yang ngomong lu emang gak punya duit. Yang punya duit sama dia dimasukin minus. Iya. Jauh gak sih Pak jarak lu sama abang-abang lu Pak? Sama atas gue aja 12 tahun. Paling atas lu? Gue nomor 6. Dia nomor 5 12 Oh lu tahun. bontot banget berarti ya? Yoi bontot banget. Bener-bener bar gitu. Buset jauh banget tuh. Orang waktu kecilnya gue dikata-katain Tua. bukan si anjing. anak pungut di nemu di Oh, tong iya. sampah gitu. Beneran kali itu. Beneran tahu. Gue nangis tahu. Iya beneran itu. Kagak. Beneran. Bapak aja Berarto yang asli. Silakan komen. Masa dia nonton podcast seminggu? Kalaupun ada ya. Tadi ada di komen nih. Darto saya bapak kamu. Maafkan bapak nak. Gue tuh beneran gitu-gitu sama kakak gue yang nomor 5 sampai gue penangis tau gak Iya, gitu-gituin. Gue sampai aku sampai terluka tau. Anjay. Tapi mirip gak sama abang-abang lu? Nggak terlalu. Mirip lah. Ada garis mukanya. Emang iya kali ya. Sama bokap nyokap mirip. Mirip. Gak siapa tahu ternyata emang anak pungut semua. Kok beda-beda semua. Bokap nyokapnya. Jadi itu 6-6-nya berkandung. Tapi bapak ibunya beda emang. Saya ambil anak kandung 6. Anak itu anak pungut 6. Biar banyak. langsung Biar rumah. banyak. Iya. Nah lu kan yang gue tahu emang paling Imam Pecah. Darto tuh Iya. adalah Dokumen. penyiar. ya. Oh iya. Dari siaran dulu Prambors. Emang lo dengerin gue siaran lu? Enggak sih. Ah bagus. Sempat Pak. Gue dulu anak radio Pak. Dengerin radio. Lu di mana sih dulu? Di mana? Enggak, maksudnya gue dengerin radio. Oh lah, Di Bekasi. anak radio ada kata Iya bilang. pendengar radio maksudnya. Oh, iya. Pendengar radio gitu. Cuman kayak zaman lu itu gue sering dengerin tracks. Oh belum jadi, setelah dari MTV kan dia kan MTV dulu. Iya, MTV on Sky. MTV on Sky abis itu berubah jadi tracks. Iya. Lu ngerti gak lu masih jualan minyak essence lu? itu kan seumuran gue. Masa gue udah kerja. Kayaknya gitu. Kayaknya Prambors gue zaman Desta gue dengerin. Desta Gina. Desta daging. Bukan daging. Oh daging Desta. Daging Desta. Iya itu. dia kan cabut. Gue sempet gantiin pagi tuh dia lama. Oh gitu. Nah itu terus habis itu gue pindah ke
Semidita. Oh, Trax ya. Trax. Ya kan? Lu setelah itu kan? Enggak dong, kan gue dari abis Daging Desta. Daging Desta tuh gue era barengan sama Daging Desta. Iya, cuman Beda radio. Emang bareng. Bareng. Gue dari 2002. Sore tapi lu ya? Iya, gue sore. Maghrib, pas maghribnya kali ya. Pas Gak tahu, iya kan ada di jam 4 sampai jam 8 gak pas maghrib doang. Apaan orang siaran pas maghrib doang? Ajan. Kenapa? Lu kenapa terus gak pas pagi? maghrib. Susah bangun pagi ya? Yang pagi kan yang jagoan-jagoan yang mahal-mahal, bro. Dulu pagi siapa Darto? Lu kan sore, pagi siapa? Desta! Oh, lu tadi kita ngomongin. Oh, Desta. Oh, satu radio, gue kira radionya beda. Enggak Prambors. Daging dulu. Desta waktu itu. Nah itu lu bisa masuk Prambors gimana? Kan waktu itu Prambors tuh kayak, wah gaul sekali Iya, lah. pokoknya. parah. Top of mind, Iya, top of mind banget. Bayar, bro. Itu orang bayar semua. Enggak. Curang. Mana ada Prambors bisa bayar. Lu masuk podcast mas bayar ya? Iya. Komen. Gimana Ya, itu? waktu itu ada gue tuh waktu nge-MC gue dengerin radio, gue pengen deh jadi penyiar radio. Terus gimana caranya ya? Gue sempet apply ke MTV On Sky waktu itu. Dia Oh, baru itu mau udah buka, ada tuh, dari iya. mau buka MTV gue mau apply. Waktu itu gue masih SMA gue gondrong. Oh iya boleh ya kalau PL ya. Waktu itu audisinya bilang, oke kalau mau audisi jadi penyiar, lo harus menampilkan bakat terpendam atau sesuatu yang bisa menghibur kita lah gitu. Ya udah, gue ngapain ya? Gue gondrong, gue ikat belakang, gue bikin Deddy Corbuzier depannya. Oh. Terus gue gitu, terus gue sulap. Iya. Mau lihat sulap gue gak? Mau coba. Kosong. Keren. Keren. Tangan kosong jadi siput. Keren juga tuh. Bukan. Itu apa tadi? Hah? Burger, jadi burger. Oh jadi burger. Keren. Terus ada 3 juri kan yang lihat. Gue kagak diterima. Jurinya siapa? Lihat ya? Lupa gue. Oh. Pokoknya yang gue inget, yang gue tidak akan bisa lupakan adalah gue keluar dari ruangan audisi itu. Itu yang di belakang langsung wah. Baru ketawa-tawa. Ketawanya tuh bukan ketawa, ya ketawa ngenyek kayak anjing katro banget orang urusan. Tapi lu beneran gitu pak? Beneran. Kan nunggu set, suruh masuk ruangan, nunggu. Oke, 2 orang lagi sini ya. Bentar saya ke toilet dulu ya. Ke toilet gue ikat baju, terus gue pakai itu. Gitu. Nah akhirnya terus gimana? Ya udah itu nggak keterima. Sejak itu gue dendam. Lo lihat, gue begitu Prambors buka, lamaran. Nah, gue belajar dari kesalahan dong. Gue gak mungkin. Lu gak gitu lagi. Gue gak ada di komputer lagi. Ya udah gue ya biasa aja. Halo, nama saya Om Darto. Bla 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 gitu. Terus Oh ini oke nih anak nih. Nah, dapet masuk sekian. Terus habis itu masuk training, tersingkirkan setengahnya. Terus masuk siaran probation, tersingkirkan lagi setengahnya. Terus ya udah the rest is history. Anjay. Lo kan itu kayaknya masa-masa prime-nya radio juga tuh lu Pak ngerasain Wah Pak. gila men. Itu Kayak apa waktu itu Pak? Radio Star tuh bener-bener kayak apa ya, idola bro. Bener. Kayak gimana contoh ininya tuh? Cewek-cewek datang bawa makanan. Iya. Rendang. Bawa rendang lagi. Lo lagi di pagi Piknik. sore kali. Piknik. Cewek-cewek ibu-ibu maksudnya. Piknik. Pendengar bro, gila lah. Oh iya. Iza. Bawa apa biasanya? Suara gue kan ganteng men. Iya, suaranya bisa dibilang. Coba lu masuk ya. Nunduk. 102,3 FM Prambors Radio. Iya, benar. Kembali lagi bersama Imam Kebayang di sih. sini, ya kan? Iya. Ada nggak yang kayak, lah kok kayak gini sih Pak? Gitu. Aslinya Pak. Lah kok kayak batu apung aslinya gitu. Nggak ada nggak kan katanya radio dulu sering gitu. Ada. Jujur ada banyak. Jujur ada. Jujur ada banyak jujur. Tapi enak dong kayak misalkan mau ke party apa gampang. Yo, men. Ada undangan. Oh, Guest list. Iya. Dan lo orangnya suka party Pak? Parah. Sama party juga Pak. Su party. Lu ngapain nyenggol-nyenggol dia? Enggak lagi lu. Itu tau gak reaksi lu tuh barusan sama kayak juri yang tadi kayak Dia lagi party parah. Separty apa lu? Iya. wah gila sampai muka gue nempel di lantai bro. Itu ngapain? Itu nyanyi terpesona itu. Terpesona nyanyi. Aku terpesona. Itu kali. Apa sih itu? Dikasih makan gitu sih. Makan tuh. Ayo. Mabok. Lu mabok kan lu Pak. Sebelum yang haji. nggak lebih parah Sekarang kan dari udah lu. haji. Haji udah enggak gue astagfirullah haji. Iya, Ya, tapi itu dulu dulu ya. kan.
Dulu itu bahkan di Prambors nggak ada acara lagu-lagu disco gitu. Gue apply. Oh iya. Jadi itu lo yang bikin. iya, groovism dong gini. Terus oke, ya udah. Jadi ngundang DJ terus bikin party. Tapi gue percaya sih. Una DJ Una Pak, pasti Pak. Duna dong, DJ Ablay. Jauh lah. Gue percaya sih tapi waktu di Pesta Pora bener. kan podcast Mas punya Booth, ya. iya. Dia nge-DJ kan. Lagunya gak ngerti gue lagu Iya, apa. bener, ini, lagu Pak. disco-disco gitu. Terlalu ini nih, terlalu anak ini banget gitu. Iya. Anak Tapi rame kan? DJ. Rame. Enggak, ramenya pas lo bawa tensi itu baru rame tuh. Lo setel lagu tensi. Baru rame. Sebelumnya gak ngerti Iya, Pak. Ini lagu-lagu Potato Head nih. Lagu apa sih nih? Yo, men. Dan setiap Pespor kan Pak ya, lu ya Pak ya. Dari Iya. Pespor pertama pasti ada Iya. DJ set lo itu kan. DJ set. Itu lo belajar nge-DJ kapan? Waktu Mulai belajar. era-era itu. Jadi waktu itu adalah gimana caranya kalau gue ngeluarin duit, gue harus ada duit masuk juga. Jadi akhirnya party mulu deh ngeluarin duit, gimana caranya ya. Belajar Ya udah, DJ. nge-DJ. Dan gue kan gak bisa main musik kan. Jadi pencet-pencet tombol gitu. Oh, kursus ya. Sampai kursus DJ. Ini kayaknya gak menjelaskan ya. Apa sih? Oh, sampai sekarang masih gak? Kalau ada yang Darto DJ dong, DJ guest DJ. DJ dong. Guest DJ. Masa ngajaknya gitu. DJ Darto, dong. Kemana-mana. DJ dong. Capek di jalan. Halo Imam Darto, ini kita mau ngundang nih guest DJ. Iya. Let's go. Di Jember. Misalkan ada kan pasti ada barnya kan. Iya. Bar Jember. Kira-kira lu mau nggak? Bar Jember, bar kotor. Jember, bar Jember. Enggak, maksudnya iya kan. Ya kalau misalnya bisa menyesuaikan dengan apa namanya Budget lo kan, ya musik gue juga, style musik gue kan nggak. Kalau sekarang gue kayak breakbeat gitu, gue kagak ngerti gue. Kayak rumah abah ya. Lama-lama lu sama Babe. Breakbeat. Yang anak sekarang itu breakbeat namanya. Iya. Kalau dulu lu apa? Iya. House. Oh, house music. House music. Tapi bukan house musik kota. Dong. Iya, yang enak-enak dibilang enak. Itu kan yang asik-asik. Itu house funky house Kalau yang kota. bayangkanlah bila engkau datang. Lagu Ari Lasso di Itu apa? Ini, ku tanya malam, dapatkah kau lihat? Tapi mengapa? Itu bisa Pak? Kayak gitu-gitu. Itu house musik Pak? Iya, itu funky kota namanya. Funkot. Oh, itu pakai kota. Oh, lo bukan yang gitu. Bukan. Apa sih contohnya apa? Kalau yang terkenal siapa sih kalau host musik? Yang sebutin lu juga gak ngerti. Siapa tahu. lo gila kali. DJ Cobra. Siapa? Bukan yang ulang itu DJ Cobra. Yang DJ bener. Snake. DJ Cobra. Snake. Umum. Nggak spesifik. Oh iya, Cobra itu jenis salah satunya. DJ Snake itu Manajemen Snake. Snake manajemen DJ ya. DJ Cobra. Piton. Jelas-jelas goblok nih, gak ngerti musik. Coba apa? Dennis Ferrer. Nggak tahu. Tahu gue tahu. Nggak tahu sih tapi. The Martinez Brothers ini deh. Itu yang cewek. Lu aja Yang itu cewek. sekarang ini banget. Peggy Go. Oh Peggy Oh, Peggy Go. Go. Oh dia itu. Oh itu DJ house. Calvin Harris. Calvin Harris itu. House juga? Iya. Oh kan tahu gue. Armin van Buuren. Oh itu trance. Oh berarti gue suka tren. Alan Walker. Serius tuh? Iya gue suka trans berarti. Z. Z itu apa ya dia? Dia udah kayak Maggie. Yang Maggie tapi. Itu bukan anggur merah yang selalu memabuk. yang DJ apa yang Maggie nih? Ada dua Pak kita set. Gue suka Z. Calvin Harris. Armin van Marshmello. Buuren. Calvin Harris, hotel kali Harris. Calvin Harris. Lu kan sekolah di PL, gue kan di Bekasi. Udah gak usah banyak ini lah. Lu temen lu kan keren-keren. Iya. Jadi DJ masih ya, kalau ada job DJ masih nih ya? Let's go man. Bahkan gue pengen bikin di atas rooftop sunset. Di mana? Ngeliat, ya gak tahu ntar gue lihat.
Di Ciputat mau bikin lu gitu. Di selatan lah, ntar cari-cari rooftop ya kan, pas sunset, lagu-lagu berkumandang. Orang jogetnya di mana Pak? Di situ apa di bawah? Di hati goblok. Ngapain joget di bawah? Ya lu kan di atas. Itu disebutnya ketinggian kali. Bang, Ya wajar dong kita nanya ya. Wajar kita nanya. Kita kan dulu di atas. Jadi yang jaget di mana? Iya di depan kita. Oh depan. Jadi di rooftop itu Ya juga. udah, ya udah. Oh kira. Masa itu pendopo jauh banget anjir. Kirain lu kecil doang. Kayak orang buat benerin listrik tuh. Segitu tuh buat DJ lu segitu doang. Oh DJ masih. DJ dong. Host masih lah. Host. Ya nge-host apa. Host. Kalau tawaran host masih kan? Membawa acara. TV Ya. pasti masih. Ya bintang tamu aja. Ya kalau lu kalau host nikahan gitu orang kaya banget. MC. Iya itu masih lu ini enggak? Iya. MC kawinan tuh paling the best tuh lo. Tapi lu mau itu? Mau lah. Oh. MC kawinan itu paling the best. Justru nih kayak MC kawinan, MC corporate. MC corporate itu yang kayak nggak terlalu kelihatan. nggak kelihatan. Tapi sebulan bisa 6 kali 7 kali. Iya gak? Kayak Dias Danar. Danar. MC Premier. Iya. Lo bayangin aja. Tiap hari bisa tiap hari. Setiap minggu ada 4 film keluar. Iya. 4 kali 4 16. 16. Sempat tidak sempat? Oh pantun anjing. 16 16. 100.000 dibayar 100.000 ya dia. Nggak mungkin dong. Sekali itu goceng aja. Ih udah berapa tuh kaya banget. 80. Nggak mungkin goceng. Ceban dah. Iya gak? Ceban 160 juta. Udah santai aja dia. Iya benar-benar. Oh iya benar juga. Filmnya laku nggak laku bukan urusan dia. Iya dia cuma bawain Iya, acara iya. doang ya Pak ya. Kayak gitu yang kayak MC wedding sekali MC lumayan lah. Tapi bisa kayak Tiap minggu. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, mantep banget itu. Lo pernah gak wedding tapi? Pernah. Berapa? Lo inget gak? Pernah dibayar berapa? Sampai lo mau nih. Itu zaman lo udah tenar belum? Ya agak lumayan. Yang pokoknya awal-awal banget nih yang belum terlalu 25. Oh, 20 juta lumayan. Pak. Iya, wedding. Sekali doang ya? Asli. 2 jam ya Pak? Iya. Terus juga kayak cuma ya di samping doang lu nggak perlu. Terus bacain doang Pak ya, Iya. bacain. Terus ya. ada menteri datang, kami persilakan kepada Bapak Menteri Menteri. gitu. Tapi doang. suara lu bagus sih. Job AP, pada job AP. Menteri tahun kapan tuh? Menteri Pada pariwisata. Bapak Harmoko. Menteri penerangan. Gila. Menteri dia ada Pak Menteri ya. Oke, hafal ya Menteri. 2026. Masih Pak Harmoko. Menteri 96. Job AP. Harmoko. Bacanya di RPUL. Menteri-menteri. Bapak Mari Muhammad. Wah, salah tuh. Mantep tuh. Oh, enak ya Pak ya. Tapi kalau sekarang berarti kalau ada tawaran juga dan harga masuk lu masih mau aja. Wah masuk. Bahkan gue sesuaiin biar masuk. Ekonomi bro, intis ekonomi bro ya. Jadi silakan ya Iya, kalau benar, ingin benar. mencari MC buat kawinan Anda, terutama Surabaya. Crazy Iya. rich. Oh, iya, benar. Kacau. Crazy Rich. Benar. Udah ada fee, kasih amplop lagi $1. Pernah lo? Gitu, Pak. Kuning tapi dolar kuning. Ah gila, dolar monopoli YouTube itu YouTube. Aduh dolar kuning lagi. AdSense. Saya nggak bisa cair. Susah. Lu pernah Pak digituin Pak? Iya dong. Oh gila. Lagi ngapain nih? Kok lagi ngapain nih? Kok lagi ngapain nih? Gak maksud gue, lu apa nge-DJ? Kok lagi ngapain sih? Kok lagi ngapain nih? Kita lagi topiknya apa? Ya kan gue gak tahu kerjaan lu banyak sih. Kan lagi MC. Kerjaan lu banyak banget. Cerita lagi ke MC. Pernah gue ke MC Cindo. Lagi ngapain nih? Dengan Surabaya. Ngapain gue? Lagi ngapain? Joget-joget. Lagi breakdance. Lah oh MC nih. Terus MC. udah. Iya lagi nge-MC. Tante ini terus makasih ya kok kan panggil Koko. Gak cocok banget. Baju kali karena lo pakai baju. Makasih kok. Oh lu seru banget gini. Bentar jangan pulang dulu. Set. Amplop. Kasih lagi amplop dolar. Oh iya. Dolar Singapura lagi anjlok kagak gitu. Wah, keren banget ya. US. Asik banget ya. Iya, Enak banget ya, Pak. men. Nah lu dari sekian banyak kerjaan lu kayak gitu ya apa segala macam, kenapa lu akhirnya merambah ke sutradara? Itu kayak dijeburin dah, dijorokin dah.
Enggak, katanya lu yang pengen sendiri. Awalnya tuh gue nggak pernah kepikiran dan nggak pernah pengen jadi sutradara karena gue pikir ribet kan. Capek. Persiapannya. Lu juga kan lo nggak mau jadi mau juga lo. Enggak. Alah ada film ya, gue tahu kali. Gue beberin di sini nih. James Bond kan di film gua, James Bond. Yang baru, James Bond yang baru. Iya kan, lu juga nggak mau jadi sutradara karena kebayang kan? Iya, memang. Kayak, aduh, puyeng gitu kan. Maksudnya semakin kita, kalau gue ya semakin tahu dunia kan, lu kan udah sering ikut project-project. Iya. Justru karena sering udah ikut project jadi tahu nih, aduh pusing. Pusingnya. Capeknya tahu. Karena waktu itu awal-awalnya gue nggak mikir, aduh, gue nggak ngerti kamera, gue nggak ngerti apalah lighting apa segala macam. Kamera. Iya, ini gue ngerti nih. Tadi katanya tahu. Tadi nggak ngerti katanya. Tadi gue nggak tahu lensanya bukaan aperture, tapi akhirnya gue belajar gue ngerti. Oh iya, bukannya kayaknya lu lebih ini dah kan lu suka moto-moto gitu. Iya, waktu itu belum. Waktu itu karena gue cuma nulis-nulis doang. Nah, bikin Pretty Boys, terus Vincent nyeletuk, Vincent Rompis yang datang ke podcast lo yang nggak mau ke podcast gue gitu. Sahabatnya Pican. Iya, sahabat Pican. Dia nyeletuk, wah lu suatu hari harus nge-hire. Gila lu. Dia tuh sama sekali, gue ngomong apa sih orang gitu. Nah, berarti kan awalnya dari nulis dulu. Kalau nulis skrip. Nah, kalau nulis skrip, basicnya dari mana? Apa udah ada basic? Di radio. Dia nulis apaan? Radio play bro, sandiwara radio. Oh iya, suka bikin gitu ya Pak. Prambors kan dulu cikal bakalnya kan ini catatan si boy. Iya. Tapi gue bukan era catatan si boy ya. Habis itu kan ada era Daging sama Desta tuh BCR, Balada Cinta Ramadan. Oh, pas Ramadan doang. Pas Ramadan. Terus itu lo yang bikin. Lalu bukan penyiar. Iya, tapi kan waktu itu yang nulis tuh penyiar juga. Jadi justru waktu itu Arlingga Panega tuh penyiar senior bilang dia jadi head of kreatifnya. Ada yang mau nulis gak nih, kita mau ada project ini Ramadan, ada yang mau ikut nulis gak anak baru. Terus gue nol sama sekali kan, gue pengen belajar gitu. Oh berarti emang keinginan belajar lu tinggi ya. Iya. Sama BU juga sih pada waktu itu. Kan lumayan kan satu skrip 150.000 kan. Saya jual koran gak mau ya. Suruh gak sekolah aja gak mau. Kan, kalau udah butuh duit udah gak usah sekolah. Cak kerja. Gimana sih? Gimana sih dia nih? Kalau skrip radio tapi kan beda Pak sama skrip ini, apa sama skrip film? Beda dong. Kalau dia cuman gitu doang ya, tetet gitu doang. Kalau di radio itu justru yang kita pikirin bunyi. Hah? Bunyi. Betak. Ting tong. Lah iya bener. Masa lu tulis bunyinya? Gue tulis bunyinya. Contoh. Bukan ting tong. Iya contoh misalnya. Jadi kita harus, makanya ini kan harus main theater of mind kan. Iya, contohnya. Jadi misalnya nih adegannya orang mau masuk ke dalam rumah. Iya ya kan. Ya gue tulis tuh SFX, sound effects maksudnya. SFX langkah kaki. Sound effects pintu kebuka. Ketuk pintu. Terus habis itu dialog dulu. Suara dalam kurung suara hati. Kalau suara hati tuh ekonya beda tuh. Diefekin. Suara hati itu berarti gak keluar. Gak keluar. Ada orang gak ya di rumah? Nah gitu. Terus SFX ketok pintu, tok. SFX bel, ting dong. Abis itu misalnya dialognya dari dalam si Awe. Siapa? Bentar. Gue tulis dalam kurung dari dalam rumah. Berarti ntar suaranya beda juga. Suaranya beda mendem, juga agak mendem. Maya gitu. Terus SFX buka pintu, ceklek gitu. Oh detail banget ya Pak ya. Gitu. Jadi urutan si audionya tuh harus dipikirin. Oh, gue pikir itu mah nanti ada sambil jalan editor. ya. Gue sambil jalan editor. Sambil jalan. Maksudnya itu tugas editor, masukin ini, masukin enggak. Justru itu harus dipikirin dari awal gitu. Nah, pas bikin si sandiwaranya, itu sound efeknya langsung keluar saat itu juga apa nanti belakangan? Nanti dong. Enggak jadi emang lo edit. Oh, habis itu yang edit lu juga? Ada editor. Oh, tapi yang nulis gitu detail harus ada ya. faces, langkah kaki gitu. Buset. Dan di situ lalu mulai belajar dan kayaknya gue bisa. Dan apa lu seneng nggak nulis? Seneng sih, dan itu perjuangannya lumayan waktu awal-awal orang nggak punya laptop. Gue bawa CPU dari Bekasi ke waktu itu. Masa bawa komputer Pak? Bener kan? Dari situ kenapa nggak lo yang datang ke komputer itu gitu loh? Udah di situ di mana komputer itu berada ya lu di situ. Nggak perlu dibawa-bawa, nggak perlu bawa ke kafe gitu bawa komputer tuh nggak perlu. Karena waktu itu emang nggak punya laptop. Ya. Gue nulis berdua sama partner gue si Angga waktu itu nulis buat serial TV.
Terus gak punya Kok laptop. TV? Udah TV langsung? Ya dari situ si Angga itu dapat Project TV. Gue diajak Apa inget gak? Rumah Kardus. Oh, sinetron. Sinetron. Oh. Itu sinetron cuma 13 episode. Bungkus cepet. Ya lagi rumah kardus. Coba kalau rumah tembok awet. Soalnya waktu itu kan ininya lagi yang mewah rumah-rumah Pondok Indah. Iya. Kali ini mau bikin beda tuh. Rumah La Kardus. Vista, Wah, ya kan? Iya. Film-film gitu ya, gedong-gedong. Jadi ini ngegambarin tentang orang-orang yang tinggal di Rumah. Bantar Gebang gitu. Oh, kurang. Kurang. Tapi dapat award. Apa? Di Terbau, film terbau. Gimana ada geblek. Ada gitu film terbau. Bau film tuh kayak apa? Bau. Dari apa? Dari Clear Top 10. Festival Film Bandung. Oh, FVB bagus tuh. Keren itu. Penulis skenario terpuji. Gokil. Oh iya. Karena emang sikap kita dipuji terpuji apa? waktu. Dipuji apa sih? Iya pokoknya terpuji. Oh, dari situ lah lo makin semangat. Iya. Kalau film awal Pretty Boys. Enggak, ada juga satu film dari dulu. Tapi gue gak terlalu gak terlalu bangga dengan itu. Maksudnya kayak waktu itu awal-awal banget lah. Ya, tapi berarti kalau sebagai penulis lo pertama kali emang kelihatan banget itu di Pretty Boys. Pretty Boys ya Pak. Berarti baru ini lagi nulis lagi gitu. Karena udah lama waktu itu hiatus lama tuh gara-gara nulis film. Sebenarnya gue sempet kaget waktu ini Darto nulis. Kagetnya kayak gimana? Kaget banget tuh. Wah Darto kok tiba-tiba nulis gitu. Terus emang gue dengar karena dia waktu zaman radio emang sering nulis. Oh pantesan ada basicnya udah ada. Abis itu yang sama Tompi apa? Selesai. Bukan film sama Tompi apa? Iya Pretty Boys. Abis itu selesai. Pretty Boys Tompi kan juga Pretty kan? Boys itu Tompi di Iya, bioskop. Iya Tompi. Abis itu pandemi. Tompi mau bikin film. Lagi pandemi ya kita bikin caranya bikin film di rumah doang, satu rumah doang, selesai. Oh iya. Itu si Gading. Oh iya bentar. Sama siapa itu? Siapa Pak? Aura Kasih. Rano. Bukan. Bukan Aura Kasih dong. Ya gue ingat orangnya tapi lupa namanya. Aduh kok namanya. Siapa Ariel? Yang cakep itu Ariel. Yang jadi Sarah ya? Ariel. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Kita nanya Ariel. Ariel Tatum. Tolong. Emang udah tua. Iya. Nah, tapi itu pas yang Vincent ngomong, lu kayaknya harus jadi director, lu kayak enggak lah gitu. Iya. Terus di momen apa lo akhirnya, ya oke deh, ayo deh. Gara-gara ditawarin sama brand. Iya yang brand itu kan awalnya Bang. Bukan, mobil. Mobil. Oh iya mobil ya. Gue nanya sama Ben gimana sih ngedirect? Susah gak sih? Nah itu ntar lu, kok tiba-tiba brand itu bisa ngasih? Awalnya cuma nulis doang. Nulis, habis itu direkturnya siapa ya Mas Darto? Waduh gak tahu gue kalau direktur. Terus kata brandnya, udah lah Mas Darto aja. Hah? Serius gue? Iya abis itu daripada kita nyari-nyari kesana kemari. Beneran nih? Iya. Waktu itu Oke, action! Yo! Langsung. Belum Pak, persiapan dulu. Iya kan persiapan dulu. Kamu salah situ juga. Itu web series kan Pak ya? Web series. Ben yang meyakinkan gue, sikat aja Pak gitu. Oh iya. Yang gak tayang ya Pak? Tayang itu. Yang gak tayang? Yang episode Season keduanya. Season keduanya. Iya, yang Gok main ya? Hah? Gok main gak sih? Gok main season 1. Enggak main season 1. Iya, yang season keduanya ada Arif Brata. Oh iya, tapi Arif saya itu nggak tayang. Nggak tayang. Nah dari situ mulai berani nih, bisa nih gue jadi director. Dan happy nggak waktu pertama kali lo ngedirect? Pertama kali di web series itu, Iya. gue masih bingung banget itu. Tapi happy Pak. Outputnya setelah selesai happy. Tapi masih bingung banget terus begitu jalan gini terus, gue mesti ngapain sih? Nge-cut ya? Pak cut aja Pak. Oh boleh cut ya? Oke. Cut gitu. Oh iya beneran. Sampai pemainnya bingung. Ini gue mesti ngapain lagi? Masa sebelum itu lu Pak? Lu kan pernah syuting juga. Ya tapi kan gue gak tahu director sampai gimana gitu. Oh ternyata yang actionin si Astrada. Lu kali. Oh apa? Bukan pakai. Udah cukup. Aduh pusing kepala gue kalau lu kebanyakan gerakan lu. Pakai anjing. Nah sampai gue denger lu ngobrol sama Ika ya katanya nggak salah. Iya, kan gue mau bikin film dong gitu. Itu dari mana arah ininya kayak bikin film? Ting
gitu. Udah lama sebenarnya gara-gara gue web series 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah 3 kali terus sempat ngobrol bicara sama Ika, gue pengen bikin film deh gitu. Tapi nggak pernah terrealisasikan sampai suatu hari. Ya udah deh, ketemu sama Pak Marwes gitu. Yang katanya lu bawa cerita setengah-setengah itu. Iya, orang masih kosong, gue nggak tahu mau ngapain. Maksudnya gimana Pak? Belum selesai ceritanya gitu. Gue masih. Nih handphone lu Pak, ya Allah. Oh iya, sorry. Belum ceritanya belum full gitu. Gue ketemu sama dia kosong banget kosong. Ya tanya kan, kamu ada cerita apa gitu? Ada Pak, tenang aja gitu. Apa, kayak gimana ceritanya? Ntar aja lah, kelamaan. Proses saya cerita di sini, ntar aja lah. Enggak, saya penasaran tentang apa? Tentang apa? Somai, tentang somai. Kentang itu. Ya pokoknya ntar deh Pak, saya kirim deh gitu. Beneran lu gituin? Akhirnya nggak lama dari situ pulang ke rumah langsung gue bikin, gue kirim, tapi baru setengah doang. Tahu kan lo sinopsis gantung gitu. iya. Apakah ini bisa begini? Apakah ini semua itu akan terjawab? Padahal gue nggak tahu endingnya. Wah keren sih. Dan jadilah modal nekat. Modal. Sorry. Modal nekat. Modal nekat. Kan nonton lu parah lu. Nonton gila. Yang di satu nonton ada di Omes OTT. Buntung. Anjing lu nonton di OTT, nonton Emang di bioskop. kenapa? Di bioskop dong support. Iya, waktu Nanti itu kenapa gitu? Film lu juga gue tontonin bioskop nih. Gak tahu kenapa gue lupa. Maksud gue kadang pengen nonton. Ke-skip ya? Kadang Iya, suka ke-skip. Tapi itu sejuta ya? Hampir. 850.000. Tambahin aja tuh lu tambahin Ini 200.000 orang doang, Pak. Cuma Iya. Tapi happy itu gue. Itu loh, itu keren loh untuk Alhamdulillah. film perdana segitu Iya. tuh. Alhamdulillah. Akhirnya berjalan dan sekarang di tahun ini Darto katanya Ngeluarin 3 film. gila, rilis 3 film. Gila. Kalau jadi Ini ya. baru kelar syuting. Langsung Ini syuting udah lagi. mau syuting lagi. Besok nih gue, bukan besok, hari ini nih, kelar ini gue bela-belain kesini. Lah kan emang kalian lo dong. yang mau juga hari ini. Gue sih terserah lo mau hari apa hari ini ya udah. Bela-belain emang lu mau promo Pak. Kenapa sih? Gak bisa diajak main banget. Iya enggak. Terus Kalau itu kesannya enggak. kan Maksud gue tapi kan minta hari ini lu. Biar gue kayak Vincent Rompis gitu. Ada harganya. Jangan bukan gue minta promo. Enggak, emang enggak. Iya. Kita yang minta. Kita pengen karena Diundang kan? Gue Iya, diundang karena kan? Udah podcast lah. Mas itu kan yang belum lu sama Surya. Tuh. Iya. Enggak keseringan. Enggak udah berapa kali podcast seminggu. Keseringan ya. Omes udah dulu sekarang. Dan dengar-dengar film-film yang kesini itu pasti jutaan. Enggak juga sih. Ya amin ya Amin, ya Pak, amin ya. Pak, kita doain, Karena Pak. ini memang dari di sela kesibukannya apa segala macam nih bikin film. Nih mau bikin film lagi, tapi ini akan ada film yang tayang hari ini berarti ya tayangnya. Iya, ya? hari ini. Tanggal 21 bener kan? Emang di tanggal 21? Oh ini tayang tanggal 21. Ada yang suruh main tadi lu. Gua udah main lu gak ngerti. Hari ini. Ini tayangnya tanggal 21. Ya hari ini. Tayang kan? Film Gudang Peluru. Gudang meriam. Gudang peluru di tempat. Gudang meriam. Gudang Lu. merica. Iya. Film Gudang Merica. Gudang merica. Nah, ini kalau dari Ada slogannya. Caca merica, hei, Caca merica, hei, Caca merica. Ayo nonton film saya. Gudang Merica dong. Oh, iya. Caca Merica, hey, Caca Merica, hey, Caca Merica. Ayo nonton Gudang Merica. Oh, iya. Gitu. Oke. Ya tadi ya, tiap promo gitu ya di bioskop nyanyi itu. Iya. Awas dong kalau enggak gue pantau. Ayo nonton Gudang merica. Oke. Jadi kalau Gudang Merica kalau kita lihat dari judulnya, lu coba ceritain tentang apa berarti? Ceritanya tentang orang bersin-bersin kan. Tentang Rudi Khairuddin. Gila gue tentang Ini film horor Pak ya? Horor komedi. Komedi, misteri, thriller. Ada semua apa di situ Pak? Yops. Tiap jawab begitu mulu. Yops. Jadi makanya gue tuh suka kan dia pernah ngajakin apa jangan horor, saya penakut. Harusnya Awe itu buat film ini. Main. Jadi Bantuin. Komkon. Komkon. Film horor takut gue, takut. Kenapa lu malas syuting kebaliknya aja lu? Iya sama takut juga. Syuting apa? Syuting kebalik. Syuting kebalik. Kalau film horor kan Oh bayangkan dia gini kayak kelelawar. bukan gitu. Ada yang setan-setan di balik itu ada, tapi bukan itu. Syutingnya tuh baru callingan abis Jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Oh, Abis karena malam ya? Makan malam Iya. baru syuting sampai dini hari. Oh. Karena kan butuh gelap.
Iya. Nah, ini si Gudang Merica sebenarnya ceritanya tentang apa sih, Pak? Cerita ini ada 4 mahasiswa kedokteran. Oke. Lagi koas. Terus salah satu mahasiswa ini menyimpan sebuah rahasia lah. Mereka koas. Terus suatu hari ada pasien datang udah berdarah-darah segala macam. Terus itu karena dokternya itu rumah sakit lumayan terbengkalai gitu. Jadi Rumah sakit tua. Rumah sakit tua cuma ada 1 dokter, cuma 1 suster gitu. Kalau satpamnya? Ada si Benny. Iya, bisa. Oh, ada satpamnya. Ada satpamnya Benny gitu. Itu kenapa gak di rumah aja sih kalau cuma Iya, satu dokter? Ngapain dia buka rumah sakit ya? Iya, itu Pak klinik aja di rumah ya. Biasa Pak klinik rumahan. Ini bikin ceritanya terlalu aneh nih. Paling kan 3 ya dokter. Iya, Mas betul rumah sakit satu. Ada suster 2 lagi lah. Oke. Suster 3. Suster tiga, oke. Dokter 1. Kalau di rumah sempit itu Dokter, rumah. sebenarnya ada dokter 2. Cuma waktu itu ada durasi diedit dokternya. Gitu. Ya berarti gak satu sebenarnya rumah sakit lah. Iya, rumah sakit. Udah gitu. lama, udah Iya. tua, sepi. Terus sepi, terus habis itu pas mereka lagi Koas. lagi jaga-jaga gitu, ada pasien datang berdarah-darah, terus mereka berusaha untuk mana nih dokter? Dokternya pulang dulu. Aduh, dokternya pulang dulu. Terus mereka berusaha nge-handle apa? Terus akhirnya die. Gara-gara gak ada yang ahli di situ. Iya, tapi sebenarnya itu udah meninggal on the way gitu. Terus akhirnya mereka disalahin. Oh, ini ketanggung jawab kalian ya. Ini pokoknya nih dokter forensik datang nih 4 hari lagi kalau ini menurut mereka kesalahan penanganan kalian yang Kalian kena nih, malpraktek. sekarang kalian harus in charge sama si mayat ini. Gitu. Nah, kebetulan karena itu rumah sakit udah terbengkalai, kagak punya kamar mayat. Jadi Oh. disimpanlah ada lah gitu. Nah itu yang akhirnya jadi ada bibit-bibit mistis di situ. Iya, seru deh Gara-gara pokoknya. si mayat itu. Gue kasih tau ending ya biar seru. Gak usah. Tapi gue penasaran. Saya masa mau ngasih tahu. Biasanya kita yang nanya loh. Itu terakhirnya gimana ya? Ini dia yang ngasih tahu sendiri. Tungguin ya ada nobar barengan bocah-bocah nanas dan podcast seminggu. Mau gue kalau ada elunya. Iya kalau ada Gua kan lagi Padartonya. syuting bro. Ya gimana? Lu ini sutradara apa sih? Orang film lagi tayang, lu syuting. Itu PH-nya sama. Koas 4 orang. Iya. Siapa? Zulfa ya? Zulfa Maharani, Ardhito Pramono, Adito, Fatih Onro, Fatih Onro. sama Arla Ailani. Siapa? Arla, anak Arla. Om Jackie. Iya. Arla. Nah ini 4 orang inilah yang akhirnya terlibat Huru hara. corona. Nah gudang mericanya di mana? Ah itu nanti itu adalah sebuah shock besarnya. Ariel udah nonton kan Ariel? Oh itu shock besarnya nanti Ariel. Sok gak Lil? Shock banget kan, nggak nyangka kan Ariel? Iya itu. Loh jadi gudang mericanya nih nggak tahu di mana nih? Ada nanti, oh ternyata itu gudang mericanya gitu. Rumah sakitnya dulu gudang merica. Bukan pokoknya ada. Oh itu gudang merica, hey, gudang merica, hey. Ada yang lihat. Masa aneh banget judulnya kita nggak tahu di mana ini. Tapi itu nyata itu. Justru itu nanti the big plot twist. Itu Anjay. coba Shocking muncul. factor. The big wow. Tapi udah lo kasih tahu gudang merica. Kan Aneh. judul doang. Ya, tapi misalnya judulnya Titanic, terus Titanicnya nggak ada, lo kesel nggak? Titanic yang mana anjing? Dia naik kereta, kok naik kereta sih? Piknik. Ada nanti pokoknya. Oh, Oh, oke. gudang merica itu toh gitu. Jadi mungkin lo pengen bikin orang bertanya-tanya mana gudang mericanya gitu ya. Itu dia. Oh bagus. Set. Wih itu doh. Gitu. Keren. Bagus. Tadi kalau selain 4 orang cast utama tadi, jajaran yang lainnya ada siapa? Komik-komik ada nggak komik-komik? Ada Biasa lo ngajak komik-komik mulu? Ristek. Ristek ikutan. Rizky Teguh sama partnernya Bonar Manalu. Oh iya ikutan tuh. Itu kan mereka kan bisa jadi the next dynamic duo. Iya. Kurang akur sekarang itu. Oh gitu? Iya podcastnya udahan itu. Mau gue undang. Betul. Bang gue lagi bubar podcastnya. Gimana kata gue. Podcastnya apa sih? Podcast apa ya dia? Aduh, apa ya namanya? Lu pernah diundang lu? Iya. Gue lupa lagi namanya apa. Pokoknya ada berdua dia. Oh lagi berantem mereka berdua. Ristek sama Bonar lagi berantem. Gak tahu gak. Pantesan waktu premier kayak nggak ngobrol. Enggak kayak yang Ristek tuh di sini, Bonar di sana kok nggak ngobrol ya? Ristek kan partner berdua. Iya podcast. Tahu kok podcast. Tahu podcast. Betul. Iya. Ada Benny juga. Ada Benny, Raja Perfilman Indonesia. Iya betul. Kemarin gue nobatkan dia jadi Raja Perfilman Indonesia menggantikan Pak Ram Punjabi. Kenapa gitu? Enggak dong. Karena semua film ada dia sekarang. Iya. Ini nih, bulan ini aja ada 3 film yang ada dia. Ngapain Iya. dia?
Kok ngapain dia? Main. Tapi emang dia tuh Mukanya muka. Iya, begitu ngeliat aja udah lucu lah ya. Ya. Nah, lu kan nulis juga sekarang lu ada ini ya, Pak, pabrik cerita apa ya? Apa sih, Pak? Pabrik cerita. Itu tuh sebenarnya apa sih, Pak? PH atau Ya apa? itu cita-citanya ntar suatu hari pengen bikin film sendiri sih. Tapi sekarang ini karena masih belajar kan. Emang kita kan bikin film tuh pengen belajar ya. Makanya kayak ada tawaran horor komedi. Horor kayak belum pernah bikin horor. Boleh deh, menarik tuh kayaknya gitu. Oh, dia berarti horor komedi pertama lu? Iya. Oh. Ternyata beda ya bikin film horor tuh beda loh. Maksudnya Ada takutnya juga ya Pak? Lo takut gak? ya takut lah orang serem di ya, rumah itu sakitnya beneran. begitu anjir. Gue aja kalau misalnya mau pipis ngajak-ngajak waktu sama Wan, temen gue pipis Wan gitu. Pegang-pegangan lagi gitu. Iya. Oh selalu Wawan? Wawan. Komedi konsultan. Wawan Hermawan Enggak, juga. dia pernah sama David. Mana David? Awe doang nih yang gak mau nih gue ajak nih. Bukan nggak mau, lu jangan film horor. Males film horor tuh, takut. Gue siapa takut, Pak. Film silat. Kungfu. Capek tuh, lama itu syutingnya. Tai lu piki-piki lu. Nih, gue kasih tahu ya. Nih. The Red yang di dapur berantem tuh. Iya. Itu berapa menit ya? Ya. Paling itu syutingnya seminggu itu doang. Capek tau. Iya, seminggu. Iya. Nah itu kan kalau budgetnya gede, budget kita kecil bro. 2 jam itu. Berantem beneran. Gak ada bagus-bagusnya. Lu berantem beneran. Gue rekam Gak ada make up. Pokoknya bengap ya. Tapi kalau film lu pasti ada Fatih Unru ya Pak ya? Lu Fatih suka Unru. banget ya Pak? Fatih itu tuh actingnya dia menurut Iya salah sih, satu benar. aktor yang underrated saat ini. Seharusnya dia harus dapat peran yang lebih besar dan jadi suatu hari harus jadi main karakter dia karena bagus dia actingnya. Bisa disetel. Jadi Beneran. tinggi. Jadi tinggi. Kalau tinggi nggak bisa ya. Maksudnya, misalnya, itu nangisnya kayaknya bukan ke arah situ. Dia harus lebih di dalam tuh. Oh siapa gitu. Iya, dia Gila, mungkin jago belajar banget dari ya. bokap. Dari ya bapaknya. kan. Bokapnya kan. Fatih Unru senior bokapnya. Bukan. Kayak Vinicius kan. Bukan. Ada Vinicius junior. Ada Vinicius Fatih junior. Unru senior. Gila nih orang. Crazy. Itu bapaknya. Yayu Unru. Ya Yunru. Oh. Almarhum. Almarhum. Lu tahu lu pasti. Tahu. Kalau lihat mukanya tahu ya. Iya, almarhum orang Yayu itu Unru. dia Lain dari juga. zaman tahun kapan itu Chan? Salah satu benang merah Waktar, perfilman Indonesia juga dia. Iya, betul. Pasti ada dia NC Bagus tuh. Iya. Benang merah. Nah, si Gudang Merica ini yang lo tawarkan, Hey. yang lo tawarkan banget apa sih kira-kira yang beda dari ini lo nih Gudang Merica nih beda nih dari film lain nih, ada apa yang lo Yang jelas gini, waktu gue bikin film pertama itu gue modal nekat. modal nekat. Itu beneran sesuai dengan judulnya gitu. Emang Nekat aja ya Pak. nekat aja dan apa ya kayak batasan gue kan nggak sekolah film nggak apa jadi Iya. gue merasa bahwa ya gue mau melakukan itu kayaknya sah-sah aja deh. Mungkin kalau orang sekolah film wah ini nggak sesuai dengan kaidah perfilman apa. Iya. Jadi ya udah bikin aja gitu. Nah ini termasuk salah satu yang termasuk lebih liar lagi gitu. Kameranya dibalik gitu jadi lah ngerekamnya ke sono dong Pak. Iya enggak apa-apa. Ngerekam ke DOP-nya dong. Bebas aja kita. Contohnya apa yang menurut lo yang agak liar di Gudang Merica nih yang lo bikin? Plot twist besarnya ini lumayan liar. Oh. Dan ceritanya. dan untuk mengusahakan ada itu tuh buset deh susah setengah mati gila. Karena kita harus berjibaku dengan alam. Ah, gue tahu nih. Apa? Kata ntar di rumah sakit itu keluar Gudang Merica gitu tuh. Gudang Kayak Merica. Mami Return gitu ya. Gudang Merica. Ada karyawannya lagi banyak. Keluar. Tapi out of konteks kan. Gak ada hubungan sama ceritanya. Cuma teknologi doang. Ngapain apa? Jadi ini berarti Darto yang memang sudah dikenal dari film-film yang sebelumnya memberikan plot twist. Ini lebih plot twist lagi. Wah ini lebih ya kan Ril gimana Ril? Sini Ril, gimana Ril? Sini. Sini masuk Malu. Tukang risol. Sini. Jangan suruh ngomong tukang risol. Sini. Elah. Sini. Sini. Gimana, Ril? Lo udah nonton kan Ril gimana plot twistnya Ril? Sangat plot twist Pak. Wah nggak Tapi menjual. kok kayak Absurd. oh, absurd. Tapi kayak nggak Absurd, suka, plot Ril. twist. Suka. Kaget banget. Suka Kayak nggak? nggak nyangka. Nggak suka nggak? Nggak nyangka bakal begitu. Suka banget. Ada shot terakhir yang buar gitu kan itu lo pasti bertanya-tanya itu real atau AI kan? Itu saya bertanya itu buat apa ya? Buat apa Kira-kira- diambil ya?
Yang shot dari atas itu gitu. Ini orang ya, orang ngejualan kan, nih filmnya bagus nih, filmnya menghibur. Ini filmnya aneh nih, lu nonton dah. Kayaknya jualannya lebih ke sana ya. Ya tapi kalau ngeliat not modal nekat, 1, 2, lu tuh tipe film yang datang ketawa-tawa seru-seruan, Iya. happy pulang gitu. Apakah Gudang Merica ini juga seperti itu? Kayak gitu. Kayak gitu. Dan Dan tadi mikir katanya apa itu gitu. Nah itu ditambah dengan sedikit yang awalnya kok gini, begitu di belakang bro, oh gitu. Iya. Gitu. Tapi lu pas selama bikin Gudang Merica ini berapa hari sih Pak ininya syutingnya? 20 hari apa ya? 19 apa 20 hari? Buset susah banget itu sumpah. Nah itu apa? Kesulitannya apa? Kesulitannya itu cuaca. Oh hujan. Lagi hujan mulu. Dan kita harus syutingnya di Cianjur. 5 jam dari Jakarta. Dari hotel aja, hotel terdekat itu sejam. Oh jauh Karena ya. berarti pedalaman bener-bener. Bener-bener pedalaman dan Males itu. kenapa di situ? Karena scene yang mau kita usahakan itu cuma bisa di situ gitu. Oh, berarti jadi ada penasaran nih, berarti ada Ledakan. ada alam sendiri nih, misalkan ada air terjun. Oh iya mungkin. Gitu kayaknya. Cuma bisa di situ tuh gitu. ada Tupai ya gitu-gitu ya. Tupai bisa Mas di Cibubur. Didatengin bisa tupai di Bisa. pasang. Musang pandan pakai celana. Musang pandan pakai celana. Bisa di Buperta bisa itu musang pandan pakai celana. Iya, jadi kesulitannya lebih ke situ. Alam terus hujan wah gila crazy sih. Tapi kalau dari ke pemain aman-aman aja kan? Happy semua. Proses ininya. Oh happy semuanya happy menyenangkan. Oh nih awet nih keren nih. Nah kok gue? Gue nggak akan lupa kata-kata lo abis lo nonton Modal Nekat. Itu gue jadiin Pegangan. pedoman sekarang. Kalau datang assalamualaikum Pak gitu. Iya itu karena sebelumnya enggak. Jadi gue Haji kurang ajar nih katanya. Masa nggak assalamualaikum gitu. Apa? Apa kata-katanya Pak? Awet bilang waktu sama gue, Pak kalau misalnya komedi di film itu ketika fail atau ketika gagal nih nggak kena nih, itu filmnya nilai minus. Nah tapi kalau misalnya nggak ada komedi, ya udah film itu nggak kenapa-napa. Bener nggak? Iya betul. Iya kan? Mendingan nggak ada daripada ada tapi nggak lucu. Nah itu, nah akhirnya itu Pedoman lo. gue jadiin pedoman begitu gue edit tuh, pas gue ngedit, duh kurang lagi out. Nah, habis itu kan gue FG. Jadi serius filmnya. Jadi melu. Lagi out. G30 SPKI. G30 SPKI. Out. Pak, cuma setengah jam Pak. Tidaknya cuma setengah jam ini Pak. Gimana? Taruh di lip aja Pak ya, filmnya taruh di lip. Taruh di lip. Tapi justru harus jadi film yang wah itu padat. Iya. Iya, kok sebenarnya bukan film komedi lah. Komedi itu kan Komedi. gitu ya. Kalau ada kita orang ngelucu sih. Ya apaan sih kan gitu kan. Iya. Tapi kalau dia ngomong doang kan ya udah aja gitu. Emang Iya. dia nggak ngelucu gitu. Iya. Jadi jadi pegangan banget ya Pak ya. Itu Awe, the number one comedy consultant in Indonesia. And the next will be director in Indonesia. Asik deh. Bahasa Inggrisnya jelek banget untuk seorang penyiar Prambors. Bahasa Inggrisnya kurang. Asik deh. Proses penggarapan komedi gimana bareng si Wawan gimana? Wawan tuh dari skrip atau dari Wawan all out Wawan Reki ikutan. Reki itu survei ya, Iya. survei lokasi. Dia Reki ikutan terus Ngapain tuh pas Reki dia? Kayaknya dia menganggur deh. Iya, biar dibayar aja dulu Pak. Biar dia yang makan. Iya. Biar ngikut makan aja. Padahal kan buat apa dia Reki? Enggak, tapi yang benar kalau yang raja-raja dulu Aco waktu zaman dia jadi komedi konsultan dia ikutan Reki. Iya kan, Karena soalnya- dia mikirin kayak oh ini kayaknya jokes ini bisa gini nih di sini gitu. Iya, dan Kalau juga rajin ya. bisa bisa merespon lokasi kan. Betul. Set kan. Wah, ini lucu nih kalau misalnya dia muncul dari sini nih. Iya kan, muncul dari dalam rice cooker. Set. Iya. Iya. Jadi ikutan dari situ sampai reading dan sampai di lokasi. Sampai ya. lokasi itu. Tapi lo orang yang memang kayaknya film lo selalu pakai komedi konsultan ya Pak? Iya. Emang lo ngerasa butuh untuk Butuh bantuan ya, Pak? Ada beberapa orang yang bilang, lo ngapain pakai comedy consultant? Lo kan juga udah biasa bikin scene Komedi, betul. Ah justru itu gue butuh masukan kayak ntar kalau gue merasa ini lucu buat orang lain nggak lucu gimana? Kan orang selera beda-beda. Nah terus habis itu kalau misalnya si comedy consultant ngasih ini, terus gue kayak cuma hehe.
Tapi kemudian tuh gue tes, lucu gak? Lucu banget Pak. Oke masuk. Soalnya kan selera komedi orang kan beda-beda ya. Iya. Nah di film terakhir lo itu kayak temen-temen lo ngikut semua itu ya. Kayaknya pokoknya lo film lo tuh Modal nekat. iya, ada Yang 2. Pak Haji, Iya, ada semua sahabat tuh situ ya, Pak. banyak orang. Apakah di film ini seperti itu juga? Itu saya belajar dari pengalaman itu ya. Itu film lumayan mahal ya. Dan nggak terlalu ngangkat kayaknya ya. Jadi yaudah kita pakai yang murah-murah aja dulu deh. Iya. Ya karena mungkin orang juga kayak Gak murah-murah juga tuh. Iya. Mahal-mahal itu. Ya kalau cuma sebentar juga kayak tanggung gitu kali Pak. Tapi ada cameo juga. ada cameo. Apa rahasia? Hah? Rahasia kah? Aloy. Gampang banget kan. Aloy. Ada cameo. Ale juga ikutan. Ada satu lagi nih. Tuh. Siapa? Credit card. Iya lu kayak ngomongin kredit card. Ngapain di credit card built in? Jujur gue gak ketebak, udah ntar aja lah. Iya, Gak oke. kelihatan dong bibir lo juga itu gak ini. Pakai suara aja sih Pak. Ya kan jadi Oh iya, jangan. Ini pokoknya big cameo deh. Dia waktu itu soalnya sempat abis main film terakhir itu dia sempat gua nggak tahu dia declare apa enggak, dia bilang dia nggak mau main film lagi. Oh gitu. Cuma dia waktu lu main lah ini kapan sih tanggal segini bisa nggak? Bisa. Yaudah lu ngomong sama manajer gua gitu. Terus dia beneran TikTok buat ngambil scene dia. buat jadi cameo itu TikTok. Oh, TikTok berarti dia. Set. Berarti gak tinggal di Cianjur dia. Banyak artis yang gak tinggal di Cianjur. Banyak kali kayaknya hampir 100% lah. Agak sulit deh. Jadi artis tinggal di Cianjur bukan apa-apa ya, jarak. Ini kan pas kita nge-tag ini juga lo premier udah. Udah, gala premier. Reaksi dari orang-orang gimana so far pada dari apa media-media film? Melegakan. Gue tuh selalu nggak pernah tahu ini film akan jadi apa ya, lucu apa enggak, ketawanya di mana. Yang gue selalu nantikan itu udah justru nonton sama Premier. bukan premiernya, nonton sama wartawan. Oh iya. Biasanya siangnya tuh ya. Siangnya nonton sama wartawan itu pertama kali gue pengen lihat reaksi genuine-nya gimana sih. Jadi kadang-kadang lah di sini ketawa dia. Di sini ternyata mereka bereaksi ya gitu. Iya, itu sulitnya film ya. Film komedi sulitnya gitu karena kita nggak bisa ngetes sampai nanti pas tayang gitu. Iya, karena kita kan udah berkali-kali ngedit kan. Iya, udah jadi kebal. udah kebal. Iya. Bahkan kadang-kadang jadi malah begitu Lucu nggak sih nih? Ini lucu. Aduh, Iya, ntar betul. nggak lucu lagi. Gimana ya gitu. Dan lo ini gak sih orang yang kayak baca terus kayak musingin banget atau masukin banget ke hati kayak kritik atau apa atau ini? Komen-komen orang ya. Pada akhirnya gue merasa bahwa film tuh kan kayak musik ya, selera. Iya. Gitu kan. Ya ada yang suka dangdut, suka banget. Ada yang gak suka, ya sama bebas aja. Ada yang Iya, suka iya. jazz banget. Apaan sih gue gak ngerti. Iya. Ya bebas-bebas aja gitu. Jadi pada akhirnya intinya adalah lo gak bisa memuaskan semua orang. Betul. Gitu. Berarti kalau yang lo oh ini bener juga sih lo mungkin lo ini Iya tapi kalau begitu. yang- Oh iya sih, bener juga sih. Gitu. Tapi kalau misalnya yang cuma ngata-ngatain tanpa konteks, Iya. ngapain? Pengen rame doang Iya. kadang-kadang ya. Tai lo. Iya. Film apa nih? Gitu. Pahit, film lo pahit, film lo pahit. Gak ada filmnya. Bahkan gak ada filmnya. Tai lo. Itu mah sama personal. Pengen ngatain dia doang. Pengen ngatain gue doang. Pak, tapi kan ada orang, aku pengen punya tantangan. Ini kan film komedi terus. Ada kepikiran gak bikin film yang sedih, yang serius gitu Pak? Sebenarnya ini Gudang Merica ada dramanya juga. Dramanya kencang ya? Ada Oh, oke. drama. Dan itu juga gue nggak menyangka. Kata juga ya ada yang menitikan air seni. Air seni itu Ngompol. Masa Tapi ngompol? dari sini nih tadi tunjuknya nih. Jadi gini dong, titiknya ke atas itu. Titiknya di sini. Oh, kan kental dramanya juga ada Pak. Ada drama. Terus tapi ini yang film yang mau gue syuting nih besok nih gue mau syuting itu gue pengen porsi horor lebih banyak. Taruh satu ini lu lagi promo yang merica lu kan. Sorry. Nonton film saya September nanti udah tayang ya. Belum syuting tapi saya udah tahu tayangnya kapan. Orang ya lagi promo yang mana dulu ini. Sorry. Orang fokus. Malah bisa tayang. Nanti udah gak usah. Tapi ntar saya balik lagi sini ya. Ya Boleh, boleh. film itu ya. Kan Iya, iya. kita satu kantor. Oke, oke. Ini kan kantor Anda juga. Ini juga Pak, ya bebas kita Iya, Pak. Ya, ajak Surya besok.
Hanya lu pengen Surya lu. Gue cuma pancingan doang. Nanti habis Bapak opening, Bapak berkegiatan. Ngopi kali ya. Langsung. Oke, film Darto akan tayang ini. Iya, Bapak berkegiatan. Ngobrol sama Surya ya. Brengsek. Oke, tadi Gudang Merica ya teman-teman ini 21 Mei. 21 Mei mulai hari ini. Hari ini bisa ditonton. Hari ini bahkan dari tadi siang ya. Ini kan tayang jam 4 biasanya. Lu bisa tayang lebih pagi gak? Lu tahu kan polemik hari pertama film. Oke deh, gue coba ya. Ya. Oke, kita coba. Ya. Gudang Merica 21 Mei. Nanti siang nih bakal tayang. Ini sebuah film horor komedi ya yang tipe film Darto tuh menyenangkan sebenarnya, kayak lu datang Nonton ketawa. ya yang bukan lu harus mikir atau apa gitu, datang ketawa-tawa senang-senang pulang happy. Itu dia ya. Dan kalau kalian nonton bolehlah di-share pengalaman nontonnya. Yes. Ya kan, mungkin bisa di-mention ke Pak Darto ya di lu lagi sibuk syuting tapi ya. Lu suka repost gitu enggak? Iyalah, tetap promo-promo juga gue di Semarang. Di posting pendapat lo tentang film Gudang Merica. Yo. Kalau komedinya udah kebayang lah dari modal nekat gitu. Darto nih, oh lucu nih komedinya. Kalau horornya lu, karena gue pernah pengalaman nulis horor. Buat gue yang tidak suka horor, itu lumayan tricky. Kayak ini serem gak ya gitu. Lo ada gitunya? Serem gak Pak? Banyak ilmu-ilmu baru lagi yang gue pelajarin di horor. Jadi ternyata tuh hantu itu nggak boleh dikasih lihat jelas sampai puncaknya. Karena begitu lo udah kelihatan jelas tuh hantu, dari titik situ ke belakang udah nggak serem lagi buat penonton. Oh ya? Malah penonton tuh semakin nggak kelihatan, semakin serem. Karena dia penasaran, ada rasa penasaran ya Pak ya? Dan semakin cuma kayak misalnya nih shotnya tuh cuma dari kita ngikutin punggungnya orang aja nih jalan gitu. Itu makin deg-degan. Itu makin ada apa nih gitu. Iya. Ternyata nggak ada apa-apa. Kameranya gini set. Balik lagi set. Iya. Gitu. Kalau gitu gue akan bikin film nanti. Yang setannya langsung di menit 1. Ini dia setannya. Udah habis itu lama-lama Ngapain makin bikin burem. horor ya? Lama-lama makin burem. Ngaku, saya setannya. Jelek banget aja. Gua ada 2 ide film. Oke. Ya mungkin kalau produser ada yang mau ya. Itu itu tadi pertama idenya. Iya. Setan Film horor langsung. kayak gitu. Ya, ntar dulu ada satu lagi nih. Filmnya misal film Batman. Iya, judulnya Batman. Awal mula Batman. Pakai baju Indonesia kita. Iya. Oke. Ini anak kecil ya kan. Namanya Bruce. Terus bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Wah, dia tinggal di tempat yang banyak penjahat. Dia akhirnya saya harus membela kebenaran. Saya lawan penjahat. Oh, dia bikin kostum sendiri. Oh, dia berantem. Babuk kamu. Sampai akhirnya dia ketemu bos paling penjahatnya nih. Paling gede. Wah, dia kalah. Dia udah mau ditembak mati, nih sama bos penjahatnya. Mati kamu. Tiba-tiba datang orang nolongin dia. Drang! Batman. Buak. Terima kasih ya kamu sudah membantu saya selama ini. Saya Batman. Terus dia kabur lagi. Jadi Batman-nya bukan dia. Dia ditolongin Batman. Gila. Crazy banget anjing. Tapi kita nonton dari awal. Oh, ini Batman. Padahal Batman-nya ada lagi. Padahal dia bukan Batman, dia cuma ditolongin sama Batman. Batmanception. Iya. Ada Batman di dalam Batman. Jadi orang nonton dikasih, oh ini cerita tentang Batman, dari kecil ya kan tuh. Sampai gede, terakhirnya Batman-nya bukan dia, ada lagi nolongin. Kan namanya Bruce Agung. Oke teman-teman ya, pokoknya sekali lagi boleh dong disuruh penonton untuk Ya, silakan nonton Gudang Merica 21 Mei 2026 sudah tayang di bioskop. Tonton hari ini. Karena kalau nggak nonton buruan nanti keburu dapat spoiler tentang yang itu, lu jadi nggak seru lagi. Iya benar, itu dia tuh. Karena itu tuh sama memang gini, kalau lu punya film yang pengen film Indonesia yang lu pengen, memang sekarang mesti cepat-cepat lah. Karena persaingan film tuh tiap minggunya masuk banyak banget. Jadi begitu filmnya kayaknya ini kayaknya nggak perform, bisa hilang udah gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita gini, nanti aja deh. Nah, jangan. Kalau bisa langsung buru-buru. Yes. Gitu. Kayak Modal Nekat begitu pada nonton di Netflix bilang, wah tahu rame gini gue nontonnya di bioskop. Iya, lebih seru di Nah bioskop. itu sekarang nontonnya lebih seru nonton di bioskop ya kan, suruh di bioskop sound Gudang Merica Gudang Merica tonton Gudang Merica. Gue pikir dia ke Semarang mau ini loh, mau promo loh. Nggak tahu. Syuting.
Orang kagak ada promo-promonya. Ya udah kalau gitu Pak Dato terima kasih ya. Makasih, Pak Dato. Sudah main Thank ke you, podcast thank you. Minggu. Sukses Thank you, buat thank you. Gudang Merica dan film-film berikutnya. Iya. Ya mudah-mudahan satu saat bisa kerjasama Pak ya. Bisa. Ya. Nanti good luck juga buat film lo yang mau lo direct itu kan. Iya dan Asik deh. mungkin ntar kerjasama lagi di acaranya podcast Mas. Pertunjukan. Pertunjukan. Udah boleh dikasih tau ya udah. Boleh. Pertunjukan Pertunjukan. nanti Awe akan jadi comedy consultant. Ya punya terlibat lah. Lo yang nulis aja deh, Be. Saya gak kuat ngetik. Oke kalau gitu. Sampai ketemu di podcast Minggu. Dadah.